Halo Bapak Ibu, kali ini saya dan teman-teman akan ngevlog bersama Romo Willy Baldus. Kita ngevlog di depan pastoran. Oke, ini Marcel ini habis live. Oke, oke. Nah, sekarang kita menuju ke pastoran. Ayo, Kak. Ada nggak kira-kira Romo Willy Baldus? Ya. Kita panggil Romo Willy Baldus. Muncul. Romo Baldus. Nah, ini Halo. dia Romo. Halo Mo. Iya. Gimana Mo? Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja Mo. Ada Bersama acara apa Romo. kita? Biasa Mo, ngobrol-ngobrol. Oke Mo, kita di situ ya Mo ya. Oke. Di sini saja. Iya. Oke. Caranya apa ini? Wawancara biasa aja. Nah, jadi gini Mo. Selamat pagi dulu Mo. Selamat pagi juga. Nah, ini Romo Willy Baldus mulai tanggal 1 Juli ya. Mo? Iya, 1 Juli. Sudah Bebas tugaskan itu ke tempat yang baru. Nah, ini Jadi kalau sudah dibebas tugaskan berarti dilepas bebaskan. tapi kan ke tempat yang baru. Mo. Iya, iya betul. Iya. Kamu saya mau nanya, Romo berkarya di Amerika itu kurang lebih berapa? Saya agak lupa ya, saya menerima SK-nya di tanggal berapa, tetapi setidaknya saya tiba di LBK itu tanggal 25 Agustus 2017. 2017 udah tahun lebih ya, Mas? Iya, Berapa tahun? di tanggal 25 Juli kemarin, Juni kemarin itu jadinya 2 tahun 10 bulan saya ada di sini. 10 bulan. Ya. Iya. Nah, selama di MBK ini pengalaman yang seru yang mungkin buat Romo terkesan atau mengena di pikiran terus teringat-ingat sama umat MBK itu apa? Pengalaman seru ya. Pengalaman yang seru itu bahwa di sini tuh banyak hal yang baru. Banyak hal yang Banyak hal yang baru, terutama hal yang baru dimiliki sebagai hal-hal yang modern. Gitu. Dalam arti kebendaan yang terlihat maupun dalam arti pemikiran-pemikiran yang modern dan mau diterapkan dalam karya pastoral itu sangat kuat ada di sini. Sehingga bisa menjadi sesuatu yang mengejutkan, juga dia pengertian mengagetkan tapi juga menantang saya. Maksudnya mengagetkan bagaimana? Mengagetkan karena ini sesuatu hal yang baru yang saya tidak pernah prediksi bahwa kok bisa ya karya pelayanan menggunakan hal-hal modern di sini sekian dengan sistem yang bagus, dengan aplikasi tertentu dan sebagainya. Nah itu membuat saya harus mengejar model pastoral saya yang sebelumnya di sana ya, dengan yang sangat tradisional, konvensional, yang lazim pada umumnya. Karena itu bagi saya cukup bikin shock juga, saya mampu atau tidak, saya bisa mengimbangi tidak, saya bisa mengikuti atau tidak. Bahkan dalam hal yang sangat sederhana, penggunaan istilah-istilah tertentu yang diciptakan oleh Keuskupan Agung Jakarta untuk karya pastoral itu sangat modern. Dan seringkali menggunakan bidang-bidang kehidupan yang lain dari istilah-istilah itu dimasukkan dalam karya pastoral. Dan ya saya harus menghafal, saya harus mengetahui, saya harus bisa. Pokoknya saya harus belajar. Dan itu menantang. Iya. Jadi kan setiap tahun kan otomatis kan beda ini peraturan atau beda dengan kebiasaan gitu. Nah, untuk Romo itu kamu gimana? Kalau di MBK ini sama dibanding dengan yang dulu ya. Memang dulu satu hal yang juga menarikkan saya dalam pengertian karya pelayanan saya adalah bahwa sebelumnya saya tinggal di biara dan saya berkarya itu di sekolah menengah, di seminari menengah. Nah,
pengembangan bakat menyanyi, mengajar semampu saya karena saya belajar otodidak. Belajar otodidak artinya saya dididik oleh guru saya waktu saya di seminari menengah, kemudian waktu saya menjadi prater, saya belajar secara pribadi untuk pengembangan bakat saya, menjumpai banyak orang-orang lain yang juga di bidang yang sama. Nah, kemudian sesudah tabisan imam, saya disuruh berpelayanan di seminari menengah juga, punya keuskupan Maumere, dan di situ saya disuruh mengajar yang juga lebih formal. Jadi saya mengajar mengikuti kurikulum pemerintah, dan itu bagi saya sesuatu yang juga buat saya shock karena saya tidak dipersiapkan secara benar-benar untuk sebuah pembelajaran musik yang sesuai dengan standar pemerintah. Nah, tetapi saya juga tinggal di biara dan saya pengembangan bakat bersama para prater, dan itu cukup menghibur karena saya boleh berimprovisasi sesuai keinginan saya daripada yang di sekolah. Di sekolah kita harus mengikuti apa yang disuruh pemerintah, walaupun satu dua hal saya sedikit melanggar demi sebuah aktualisasi diri dari anak seminari itu sendiri. Nah, karena itu saya belum pernah bertugas di paroki selain saya pernah praktek waktu saya diakon kurang lebih 4 bulan ya, 4-5 bulan di salah satu paroki di Maumere, namanya Paroki Nita. Paroki Nita Keuskupan Maumere. Nah, karena itu ketika datang ke sini betul-betul saya belajar secara praktis dari Romo Yudi dan rekan-rekan di sini untuk pelayanan paroki. Memang ditabiskan sampai itu kira-kira berapa tahun dari tabisan? Saya ditabiskan itu di tanggal 6 Oktober 2013. 2013. Nanti Oktober tanggal 6 saya 7 tahun di Maumere. 4 tahun saya ada di Maumere, lalu hampir 3 tahun ada di sini. Hampir 7 tahun di Maumere. 7 tahun di Maumere. Nah, sebelumnya di Maumere, sebelum di MBK ini Romo dari Maumere atau dari Maumere langsung ke MBK atau gimana? Betul, saya ditugaskan di Maumere dan setelah itu tugas saya yang kedua itu adalah di sini. Oh, di MBK ini ya? Sudah ditabiskan, saya ditugaskan untuk menjadi pembina sebenarnya di seminari menengah yang saya ceritakan tadi. Tapi kemudian secara praktisnya, aktualisasinya, saya malah bukan sebagai pembina dan lebih ke pengajar. Karena saya tinggal di biara. Nah, sesudah itu saya disuruh datang ke sini dan berpelayanan di sini. Jadi saya baru 2 tempat pelayanan. 2 tempat di seminari dan di MBK. Tapi sebelum sampai di MBK saya singgah di Malang karena biara pusat kita ada di Malang dan saya harus berjumpa pemimpin dan mendapatkan SK di sana. Ini terus kalau menurut Romo umat MBK ini bagaimana? Umat MBK ya, sangat variatif, sangat modern, banyak dinamikanya. Karena seperti saya bilang tadi, banyak kategorial, banyak kelompok rohani, banyak bidang pastoral yang ingin digeluti dan dikerjakan, sehingga sentuhan-sentuhan itu dengan banyak orang, banyak kelompok lebih terasa. Walaupun betul terlihat bahwa orang-orang yang berpelayanan di MBK itu kayaknya orang-orang yang itu-itu saja, tetapi orang-orang yang itu-itu saja mereka mengambil peran dan mewakili banyak hal yang ingin diterapkan dalam karya pastoral. Di MBK kan banyak kategori terus kegiatan-kegiatan kuliah. Iya betul. Mungkin beda sama dengan. Nah, dan di sini kegiatannya bagi saya sangat banyak dari pagi sampai malam, dan saya merasa yang paling hebat bukan pastor. Kalau saya secara pribadi, yang paling hebat itu adalah umatnya. Yang pertama umat dalam pengertian mereka yang mau terlibat dalam karya pelayanan di gereja. Kenapa? Pagi sampai sekian jelang malam harus di kantor, harus di tempat kerja. Sementara romonya mungkin bisa saja melakukan aktivitas yang sangat pribadi di sini. Refleksilah, membuat sesuatu yang mengembangkan diri, walaupun bisa saja di pagi hari sampai siang ada pelayanan tertentu, tapi tidak sepadat punya umat sendiri aktivitas pribadinya. Untuk
mendapatkan berkat Tuhan. Nah, di senja hari, malam hari harus datang ke sini. Kadang-kadang juga paling sering malah dari kantor harus langsung ke sini, makannya malah di jalan atau membeli makan terus makannya di komplek gereja di MPK. Itu bagi saya luar biasa daya kurbannya. Nah, karena itu harus diimbangi lagi, daya kurban itu sudah besar, kerendahan hati tinggal ditambahkan. Karena dari itu sukacita pelayanan tidak menjadi mudah kecewa, tidak menjadi mudah putus asa, akan sangat kuat, dan itu akan membuat gereja MPK akan kuat. Menurutmu merasa kalau umat MPK itu merasa spesial kan gitu. Jadi Romo itu waktu dibedakan umat MPK itu merasa gitu memang. Menurut pribadi Romo. Entahlah, kayaknya saya nggak merasa begitu. Spesial dalam pengertian gambaran diri tertentu. Gambaran diri karena mengasosiasikan Romo Willy itu spesialnya nyanyi. Spesialnya kalau khotbah ada nyanyian. Jadi spesial itu dalam pengertian gambaran diri, tidak asosiasi tertentu, tidak dalam pengerti saya menspesialkan Romo Willy sebagai bagian dari kelompok kami atau diri kami. Saya tidak merasa gitu. Tapi spesial dalam pengertian mereka memahami gambaran diri saya sebagai spesial ini. Sehingga kadang-kadang itu terjadi kalau saya sudah mungkin sebulan saya berkhotbah memimpin perayaan Ekaristi, tidak sempat ada nyanyian sepenggal pun, itu kadang-kadang dikomplain. Kamu kenapa nggak mau nyanyi lagi sekarang? Kenapa? Perayaan manten juga gitu. Saya pernah diminta oleh sebuah keluarga, pokoknya kamu harus nyanyi ya, bila perlu dibayar ya. Itu guyonan sih sebenarnya. Tapi dengan itu saya kemudian berjaga-jaga dalam pengertian, oh ya ternyata identitas saya sebagai penyanyi itu sangat kuat. Saya harus menerem atau meminimalisir supaya saya lebih dipahami sebagai khotbah, sebagai pemimpin misa daripada sebagai penyanyi. Jangan-jangan saya berarah, penyanyinya sudah berarah, tidak mau saya gitu. Ya, tapi dalam hati Romo inginnya itu bernyanyi atau saya melihat itu sebagai berkat yang memperkuat karya pastoral saya, dalam pengertian memperkuat aktualisasi khotbah pewartaan saya dengan seni menyanyi, dan saya pikir itu hal yang menguntungkan. Tidak baik juga kalau saya meninggalkan atau mengabaikan permintaan umat, karena itu juga kerinduan. Tetapi saya juga tidak perlu harus menerima semua atau mengambil semua, karena saya harus menyesuaikan dengan apa yang dikehendaki dari yang isi khotbah. Karena bisa-bisa saya tuh pesannya nggak cocok dengan lagu ini, dan seterusnya. Menyesuaikan itu menyulitkan diri sendiri karena berkaitan dampaknya dengan harapan pribadi tertentu, harapan sulit untuk memenuhi. Misalnya kerinduan tadi, bahwa Romo berkhotbah, Romo dengan identitas penyanyi, Romo harus nyanyi juga waktu khotbah dan seterusnya. Nah, memenuhi itu kan sama dengan menyenangkan orang atau pihak tertentu yang meminta. Nah, ketika saya tidak menuntaskan itu bisa menjadi mengecewakan. Nah, pertimbangan itu saya rasakan dalam aktivitas pastoral saya. Saya pernah ada acara di MBK terus diharapkan saya hadir dan menyanyi dalam kelompok tertentu. Kalau saya nggak hadir, kalau saya ada kegiatan tertentu di sini, malah itu mengecewakan dan prosesnya menjadi cukup lama. Karena itu tadi asosiasi diri, gambaran dari diri tertentu yang terlalu kuat, akhirnya orang merasa inilah dia seperti ini. Nah, ketika saya nggak melengkapi dengan nyanyian, nah kenapa sih bisa dianggap hal-hal yang kurang baik? Nah, itu sulit juga. Iya. Sekarang ini mau ke pribadi Romo ya. Kalau ini Romo kira-kira berapa bersaudara sih? Wawancara WM yang 2 tahun lalu berapa itu jam? 8 atau 9? Berapa Romo? 8 atau 9? Kita bersembilan sebenarnya. Satu meninggal sejak kecil sih, sehingga kami selalu menjawab itu berdelapan. Kami saling berjumpa berdelapan itu. Nah, yang jadi imam itu berapa? Satu saja. Nah, sempat ada tentangan dengan keluarga itu?
Nggak ada sih umumnya mendukung. Mendukung ya, Mas? Ya, memang kami sejak kecil mungkin diharapkan demikian ya. Apa yang membuat Romo terpanggil untuk menjadi ini? Buat terpanggil memang mungkin karena situasi sehari-hari terkait dengan aktivitas keluarga yang dekat dengan gereja, dekat dengan romonya pada masa lalu. Lalu aktivitas pribadi sejak kecil itu menyukai hal rohani atau orang tua membawa kita ke hal rohani, ikut latihan kor walaupun masih kecil, ikut sebagai misdina sejak kecil, lalu kemudian diarahkan untuk masuk seminari sejak saya masih kelas 3 SD udah diarahkan kamu harus masuk seminari dan seterusnya. Walaupun saya tidak mengerti tentang itu ya. Jadi semuanya melalui proses. Proses itu butuh orang untuk mengarahkan, membawa anak-anak atau pribadi tertentu. Kalau kita ingin pribadi itu terpanggil, walaupun benar kita mungkin Tuhan yang memanggil, tapi manusia kan punya harapan. Nah, cara mempersiapkan kira-kira tadi membentuk situasi gitu. Situasi. Oke, Mo, pesan untuk umat MBK, pesan dari Romo Willy yang berasal dari umat MBK. Kesannya adalah selalu percaya pada Tuhan Yesus, jangan tinggalkan Tuhan. Dan saya mengerti bahwa situasi menggereja atau beriman di kota besar setidaknya di Jakarta ini sangat sulit buat orang-orang Kristen, orang-orang Katolik. Jangan menjadi takut dan untuk percaya pada Tuhan, dan Tuhan penyelenggara yang baik akan menyelesaikan semuanya berkait dengan persoalan-persoalan iman pribadi maupun iman bersama. Tetap semangat untuk berpelayanan di gereja MBK karena Tuhan membutuhkanmu untuk karya pelayanan, dan jangan menjadi cuek untuk hal itu. Sesulit apapun menjadi gembira atau menjadi sedih dalam karya pelayanan, semuanya Tuhan akan menyembuhkan dan membawa kita kembali pada sukacita kalaupun kita jatuh dalam hal yang kurang menggembirakan. Itu saja sih, saya berterima kasih dan bersyukur pernah ada di sini. Mohon maaf untuk semuanya. Semoga pada kesempatan lain kalau saya datang lagi ke sini bisa juga berjumpa dengan umat sekalian, diberi kesempatan merayakan Ekaristi mungkin, dan itu akan menyukacitakan hati saya. Terima kasih semuanya. Moto hidup Romo apa, Mo? Moto hidup saya itu moto hidup saya. Oke. Moto hidup saya dari moto moto tabisan imam saya, dan juga moto kaul kekal dari apa ya? Lupa. Yosua bab 1 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau, kata Tuhan. Aku itu Tuhan, bukan akunya roh diri. Jadi Tuhan berkata aku kepada Yosua, tidak akan pernah sekali-kali membiarkan atau meninggalkan engkau. Itu yang menguatkan saya. Oke, terima kasih Romo Willy. Semoga menjadi garam dan terang dunia di tempat pelayanan yang baru nanti, ya Mo. Dan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, terima kasih juga sudah menonton terus sama Willy. Oke, sampai ketemu. Dadah. Terima kasih ya, Mo. Ya, semoga baik ya hasilnya ya.